Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa hifna bissalihin. Puji syukur kehadirat Allah, kita dengan ma'unahnya, dengan kudrat iradatnya dalam rangka mendengarkan, membaca, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW pada buku yang dikenal, kitab yang dikenal dengan hadis Arba'in, sampai pada hadis yang ke-43. Pada hadis yang ke-43 ini, saya ada problem karena ada yang nggak ketemu itu bacanya apa. Mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Semoga Allah meridhoi keduanya. Padahal Ibnu Abbas satu, tapi giliran dia selalu keduanya. Maksudnya Abbas, Abdullah bin Abbas itu anaknya, yaitu Abdullah Ibnu Abbas dikenal. Satu lagi ya bapaknya, si Abbas. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha. Alhiqu itu artinya hubungkan. Dia kebayang? Alhiqu, hubungkanlah. Maka bisa jadi sambung. Ada kita ketemukan kata al-haqqa yulhiqu ilhaq pada definisi tasbih. Apa itu tasbih? Ilhaqu amrin bi amrin akhar fi wasfin bi adatin li ghardin. Hubungkan. Maksudnya hubungkan, serupakan. Karena ya dalam konteks tasbih, yang dihubungkan itu aspek serupanya. Awan seperti kapas. Awan dihubungkan dengan kapas karena ada aspek serupa. Sekarang kata itu kita temui dalam hadis ini. Al-hiqu, hubungkanlah. Serupakanlah. Hubungkan saja ini yang kita pakai. Apaan yang diperintahkan untuk dihubungkan? Al-faraidho. Amalan-amalan yang fardu. Ada sholat fardu sunnah. Ada puasa fardu, puasa sunnah. Ada infak, ada yang fardu, ada yang sunnah. Ya kan? Sedekah juga, ada fardu, ada sunnah. Ya, baik kata sedekah yang fardu, kata infak yang fardu itu namanya zakat. Itu faraid namanya. Faraid yang fardu. Gitu. Oke. Al-hiku al-faraido. Ini tentang faraid, tentang waris. Kemudian terkait harta peninggalan, maka disebut faraid. Nah, baru nih ketemu. Al-hiku, hubungkanlah. Al-faraid, harta-harta peninggalan, bi ahliha, kepada yang mustahiknya. Ahlinya. Jangan sampai ada yang bukan mustahik terima. Itu namanya nggak menghubungkan. Nah, al-faraid di sini yakni secara khusus terkait harta peninggalan bi ahliha. Fama abqatil faraidu. Nah, ini apa yang ditinggalkan oleh harta peninggalan itu fali. Nah, itu kan ada fi itu barisannya. Terus aula. Ini yang saya nggak ketemu Pak Jamal ini. Saya coba fa-nya kasih fathah. Fal aula. Itu juga tulisannya salah.
Ya, belum sempat mencari hadis ini secara lebih jauh untuk mengkomparasi mana yang betul. Atau bisa jadi hadisnya mah betul, kitanya yang salah. Kalau tetap apa adanya, fi apa itu? Aula rojulin zakarin. Gitu. Oleh karena itu, saran saya, cara buat diri saya, ini nggak berani menduga-duga. Hadis yang ke apa namanya ke-43 ini kita tunda dulu. Saya udah utak-atik dari aspek bahasa, pokoknya fal aula kurang alif. Atau lamnya dibuang, belum berani juga. Fa'aula rojulin zakarin, nggak sempurna tuh kata. Ya, mungkin ya keterbatasan saya. Oleh karena itu, kita masuk ke hadis yang ke-44, 43-nya hutang. Ya, saya cari seluas-luasnya hadis yang cerita tentang ini, apa bacanya, baru berikut apa maksudnya. Baik, kita masuk hadis yang ke-44. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi. Qala, Nabi bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ini tentang muharramat, perempuan yang haram dinikahi, dalam ayat yang berbunyi hurrimat. Pak Jamal boleh ditampilkan nggak ayat itu? Hurrimat ummahatukum. Sambil saya juga coba mencari. Ustaz, Iya, Al-Maidah ya, Ustaz? kali coba. Saya juga cari. Biar dantah. Nih dia nih. Nisa 23. Baik, Bisa ya? Nisa 23. Bisa ditampilkan ya? Hmm, iya, 23. Ya, ini udah dapat. Dah. Nah, satu ayat ini memuat konsep dasar perempuan tidak boleh dinikahi. Hurrimat alaikum tuh pertama ummahatukum, ibu. Disebut ibu termasuk ibu mertua. Siapa saja yang terkategorikan ibu. Mertua, ibunya ibu lagi terus ke atas, ke bawah juga. Pokoknya kategorinya ibu. Kami itu nenek ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan. Haram dinikahi. Yang kedua, banat, anak perempuan. Kategorinya berarti dalam pikiran kita bapak sama anak perempuan haram. Akhwatukum, saudara. Saudara sekandung. Akhwatukum. Ya. Ammatukum, bibi. Itu paman. Maksudnya dari pihak bapak. Bibi, perempuan semua ini. Dari pihak bapak. Khalatukum dari pihak ibu. Bintul ponakan. Ya. Oh, banat ini ya. Banatul ponakan
dari laki-laki. Maksudnya saudara laki-laki. Anak saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara perempuan. Mulai dari ummahatukum, banatukum, akhwatukum, ammatukum, khalatukum, banatul akh, banatul ukh. Haram dinikahi karena faktor darah. Baru yang berikutnya, ummahatukumul lati arda'nakum. Haram karena sesusuan. Insya Allah udah kebayang sesusuan. Kecuali nanti kalau ada tanya. Si A waktu bayi disusui sama tetangga. Batasan susuannya kenyang. Kenyang standar fikih 3 kali nyusu, 3 kali kenyang. Jadi anak susu, ibunya ibu susu. Maka karena ibunya ibu susu dalam konteks munakahat itu menjadi haram. Dinikahi bukan si ibunya saja, si ibu susu, tapi anaknya, ponakannya sama seolah-olah dia itu adalah anak kandung ibu susunya. Karena susu yang dihisap menjadi darah daging, maka ada unsur darah di sana. Itu maksudnya yang diterangkan dalam hadis ar-radha'ah, mengharamkan semua yang diharamkan oleh kepada anak kandung. Wa akhwatukum minar radha'ah. Saudara-saudara perempuan kalian yang sesusuan. Itu karena susu. Faktor ketiga, haram dinikahi ummahatu nisaikum. Mantuan. Atau bisa jadi besanan. Ummahat ibu-ibu. Nisaikum istri. Istri kamu. Waroba ibu kumulati. Ibu tiri. Robibah ibu tiri. Yang berada allati fi hujurikum min nisaikum. Nah, ini roba ibu maknanya banyak. Di antaranya ibu tiri. Tapi dalam konteks ini anak tiri haram dinikahi. Anak tiri yang bagaimana? Yang dirawat sejak kecil. Isyaratnya allati fi hujurikum, yang sekamar dengan kamu ketika kamu memperistrikan ibunya. Masih kecil lah gitu, nikah sama janda bawa anak kecil. Tuh seketiduran, satu kamar, satu tempat tidur, tuh fi hujurikum. Ya, allati dakhaltum bihinna, yang sudah campur, istri yang sudah campur. Itu saja sebenarnya. Kita kembali ke hadis lagi Pak Jamal. Nah, kembali ke sini. Itulah yang dimaksud hadis ini menegaskan surat An-Nisa ayat berapa tadi? 23 ya. Ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Anak susu itu tuharrim atau susuan, mengharamkan maf'ul, apa yang diharamkan oleh anak kandung. Bapak Ibu sekalian, rodoa itu pada mulanya artinya bukan nyusu. Rodoa itu artinya nunduk. Nunduk. Nunduknya apa? Lihat anak kambing, anak sapi. Ketika menyusu nunduk apa enggak? Tuh nunduk dulu ke kolong induknya. Baru kemudian berkembang itu makna menjadi dalam konteks nikah, sebut rodoah. Bukan susu artinya. Menyusu. Dia menunduk. Iya. Selesai Pak Jamal. Terkait dengan hadis ini. Hubungannya An-Nisa tadi. Hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu an. Dari seseorang bernama Jabir.
Semoga Allah meridhoinya. Annahu sabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu didengar oleh si Jabir. Kapan? Amal fathi. Pada penaklukan Mekah. Saat itu bersabdanya wa huwa bi Makkah. Di Mekah. Lalu berkata, Innallaha azza wa jalla wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, wal maitata, bangke, wal khinzir, babi, wal asnam, berhala. Nabi pas bersabda begitu ada yang nanya, Fakila, ya Rasulullah, aro'aita syuhumal maitah. Bagaimana pendapatmu tentang lemak maitah, bangke, ada lemaknya. Fa innaha, sesungguhnya lemak dari bangke itu tutla berikutnya tutla biha ya kalau nggak salah. Tutla biha as-sufun. Tutla dicat. Sufun itu kapal. Suhum kan minyak. Kapal supaya nggak masuk air itu dikasih minyak, dicat. Maka air nggak masuk. Dan saat itu cat atau tutla tila itu cat. Yang digunakan adalah dari lemak. Atau paling tidak setelah diolah di antara bahannya adalah lemak yang ada pada bangke. Wa tudhanu bihal julud. Tudhanu duhan itu dilicinin. Biha al julud. Kulit ada udah ngangkut kosmetik ini. Dilicinin kulit tuh. Bahan pelicinnya, alat kosmetiknya ada kandungan lemak. Wayastas bihu bihanas, dan dipakai untuk lampu menyalakan. Yastas bihu dari kata sobah. Sobah artinya pagi. Pagi itu terang. Lalu dipakai untuk mencari pagi oleh orang-orang. Itu proses bahasa. Qala la huwa haram. Tidak boleh. Itu haram. Sumakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, Qatalallahul yahud. Qatalah arti harfiahnya memerangi, memusuhi, memarahi. Qatalah. Allah memurkai orang-orang Yahudi. Annallaha harrama alaihim syuhum. Allah mengharamkan kepada mereka asyuhum, lemak. Jammaluhu, di mana mereka memperindah dirinya. Tolong naikin dikit Pak Jamal. Panjang ini hadis ya. Saya cari nih. Ya, jammaluhu. Summa ba'uhu. Habis itu dijual. Fa'akalu samana. Hasil penjualannya dimakan. Selesai. Kembali ke awal Pak Jamal. Iya. Oke. Allah dan Rasulnya mengharamkan baik jual beli khamr. Dah kebayang? Yang disebut memang khamr. Substansi khamr haram. Haram dikonsumsi. Ternyata dari makna hadis ini, yang haram dikonsumsi berarti haram dijual belikan.
haram dikonsumsi, haram dijual belikan. Nggak boleh. Babi haram, maka jual beli babi haram. Tuh, haram dikonsumsi. Paham maksudnya? Kenapa? Karena secara tidak langsung, betapapun dijual, dibeli, dia akan mendapatkan hasil dari jual beli. Hasilnya kemudian dimakan. Itu namanya sama. Cuma bedanya yang satu langsung, satu tidak. Atau khomer ya. Dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri. Bukan yang itu saya maksud. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu ridsun. Sesungguhnya khomer itu najis. Maka dalam bab jual beli, di antara barang yang tak boleh dijual belikan adalah yang najis. Walaupun yang disebut khomer. Baru berikutnya, khomer kenapa haram? Karena memabukkan. Oleh karena itu diambil kesimpulan hukum bukan cuma khomer yang haram dikonsumsi atau dijual belikan, tetapi semua yang memabukkan. Semua yang memabukkan haram dijual belikan. Memabukkan dalam artian luas, apalagi sekarang. Kita fokus ke khomer. Khomer itu dulu maupun sekarang yaitu perasan anggur. Maka kalau bukan perasan anggur, nggak disebut khomer. Jadi khomer perasan anggur. Titik. Kalau bukan perasan anggur, bukan khomer. Muncul persoalan. Namanya persoalan fikih. Tape juga. Brem. Disimpan lama. Cuka. Sawo. Tebu. Tuh. Maka ketika benda-benda itu, tapeka, tebuka, sawoka, atau yang lainnya, yang seumpamanya, disimpan lama, kemudian mengembang, terjadi fermentasi ya, meningkatkan kadar alkohol yang apabila menurut ilmiah diminum itu memabukkan, masuk kategori khomer. Khomer. Kalau khomer itu sendiri haram, ada di Al-Quran. Namanya mansus. Ada teksnya. Kalau yang lain-lainnya itu haram juga dikategorikan khomer, itu bukan mansus namanya. Tetapi makis atau dikiaskan. Atas dasar kias karena ilatnya sama. Kembali ke pokok persoalan. Yang dimaksud haram jual beli khomer, lihat karena dia najis. Maka semua yang najis haram. Nanti muncul di fikih juga muncul itu. Lah itu tai kambing najis apa enggak? Najis. Ada enggak jualan tai kambing? Ada. Baru fikih menjawab. Yang dibeli bukan tai kambingnya. Yang dibeli manfaatnya. Dan itu pun tidak dikonsumsi. Ya. Buat kangkung, nanti yang dikonsumsi kangkung. Tanaman apa saja. Sehingga ada sementara ulama yang membolehkan. Tidak apa-apa. Sah itu jual beli. Nah ini maitah, bangke. Bangke apa saja. Selain ikan. Itu luar biasa konsep Allah. Rasulnya. Kalau ikan halal. Al-bahru hillun maitatuh
tohurun ma'uhu. Oh, luar biasa itu. Andai kata saja bangkai ikan mati, kita nggak pernah makan ikan. Yang ada di pasar mati semua udah. Ya, dan nggak dipotong. Ya, Bang. Wal khinzir. Khinzir memberikan informasi bukan cuma dalam konteks sosoknya, tetapi semua yang najis, binatang yang diharamkan, nggak boleh jual beli. Kemarin ada yang nanya, Ustadz kalau kucing boleh nggak? Pertanyaan saya kembali, kucing najis apa enggak? Enggak najis. Dia haram, bukan dijual belikan. Haram dikonsumsi. Dia suci. Kita gendong-gendong kucing. Khinzir. Wal asnam. Asnam, berhala. Patung. Beda dengan tamsil, tamasil. Kita senang sama patung. Terus kita beli sebagai pajangan, bukan disembah. Kalau asnam itu disembah. Nah itu haram dijual belikan. Kenapa? Antisipasi. Karena saking senangnya nanti lama-lama disembah. Maka diharamkan. Kalau diharamkan jual belinya, maka pabriknya tutup. Ya tidak? Gak ada manfaatnya. Kalau itu sebagai bahan sembahan. Oke? Nah, yang disebut asnam. Kenapa? Najis. Najis bukan dalam artian fisik, tapi non fisiknya. Oleh karena itu Al-Quran melihat orang kafir itu najis. Imannya najis, batinnya, maka nggak boleh masuk ke masjid. Di Zaitun dipersilahkan. Doa-doa lagi. Nyanyi lagi. Nyanyinya nyanyi sana Israel. Ya, salam, salam. Alehema. Alehema itu Allahumma. Alehema. Aduh, luar biasa. Sekarang zaman. Kenapa muncul lagi? Oh iya, ada duitnya, disuruh dipelihara. Oke, kembali kepada asnam. Haram menjual beli, jual beli berhala. Kenapa? Najis. Najis apanya? Batinnya. Bukan fisiknya. Fisiknya mah bisa jadi semen, bisa jadi perunggu. Nah, pegang-pegang nggak najis. Gitu. Iya. Fakila ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah. Bagaimana pendapatmu tentang lemak, suhum lemak, lemak bangkai? Jadi pada zaman itu bahkan bisa jadi di zaman siapa itu Nabi Nuh bikin perahu supaya nggak bocor. Kan itu kalau sekarang kan dicat, dulu juga dicat. Tapi bahan catnya itu ada campuran lemak. Sejauh mana kadar campurannya saya nggak tahu, tetapi saya melihat ini benar-benar belum punya kadar campuran. Betul-betul itu diolah sedemikian rupa menjadi minyak lalu dicat. Itu najis. Ini pertanyaan, bagaimana terkait dengan lemak bangkai? Fa innaha tutla biha asufun. Sebab perahu-perahu itu dicat dengan lemak bangkai. Maka kata Rasulullah tetap haram. Tetap haram. Coba sebentar ya. Saya lihat ini. Bentar. Saya
Wa innaha tutla. Tutla dicat. Makanya atila itu cat. Bapak Ibu ke materialnya Bu Roisah bilang, Ana uridut tila. Nah, dikasih itu. Saya lagi cari cat nih. Kasih. Boleh. Wah, enak emang Bu Roisa buka toko cat sana di Arab. Ya, nah, saya cari ini. Hadis yang keberapa ini? 45 ya. Wah, ini dia 45 nih. Fa innaha tutla bihasufun tuh. Watu dahanu bihal julud. Tudhan itu dari kata duhnun. Duhnun itu licin. Membuat kulit jadi licin. Dalam konteks kekinian mungkin ya kosmetik. Sehingga Yayasan Lembaga Konsumen itu dulu aktif sekali mengidentifikasi bahan-bahan kosmetik yang berbahan haram. Nggak boleh. Rupanya dulu juga di zaman Nabi dalam konteks kecantikan, udah mengenal minyak yang melicinkan kulit. Wah, licin tuh kulit. Kalau diinjak tuh muka kepleset kita. Itu dahanu. Baru duhnun artinya lemak. Lemak itu licin. Oleh karena itu dalam konteks politik, dalam konteks dagang, kita mengenal istilah pelicin. Iya atau tidak? Apaan itu amplop? Pelicin. Bahasa Arabnya pelicin kayak begitu, yang nyaris itu adalah sogokan, namanya mudahana. Dari kata duhnun. Wa yastasbihu bihan nas. Ini aduan seseorang kepada Rasulullah. Dari bahan lemak itu juga dibuat lampu nyala, itu dari bahan lemak. Yastasbihu ya menerangi. Ini dipakai kata saubah terang. Qala, Nabi menjawab, la, tidak boleh. Maksudnya la yajuz, huwa haram. Cuma kalau Rasulullah SAW, qatalallahul yahud. Dulu kelakuan Yahudi kayak begitu. Qatala diperangi. Diperangi, dimusuhi. Dimusuhi, dilarang. Innallaha harrama alaihimus syuhum. Allah mengharamkan kepada mereka lemak-lemak. Jammaluhu. Mereka membuatnya sebagai bahan keindahan. Kosmetik. Ya. Asyuhum. Jammaluhu. Summa ba'uhu. Kemudian mereka jual. Jammaluhu bukan saja tindakan orang-orang Yahudi dulu, sekarang, dan akan datang. Dia menggunakan lemak-lemak yang haram itu sebagai alat kecantikan. Tetapi maksudnya adalah hal yang haram itu diperindah sehingga dilihat oleh orang tertentu, kita kaum muslimin seperti tidak apa-apa. Itu jammalu. Jammalu. Tidak. Enggak kok, enggak apa-apa. Enggak kok, enggak apa-apa. Apalagi dampaknya digemari oleh kaum Hawa umpamanya. Nah, terkait yang seperti itu, kata Nabi, la, huwa haram. Sedikit atau banyak. Sehingga terkait Homer juga dulu ada pertanyaan. Bagaimana kalau enggak mabok? Bagaimana kalau sedikit? Boleh apa enggak? Baru Nabi bersabda,
kullu khamrin haram. Bukan begitu sih lengkapnya. Kullu khamrin muskir. Setiap khamr memabukkan. Wa kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan haram. Ada yang nggak mabok. Mereka tanya, bagaimana kalau nggak mabok? Dikit aja kok, satu seloki. Lanjut, Nabi bersabda, ma askaro kasiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Baru terkait dengan alat kosmetik, betapapun tak dikonsumsi, tetapi dia mengandung sesuatu yang diharamkan, walaupun sedikit kadarnya, umpamanya berdasarkan hadis Nabi ini tidak boleh. Huwa haram, itu yang dimaksud. Itu satu. Yang kedua, berdampak kepada yang lain. Yang bersangkutan tidak make. Yang bersangkutan tidak mengkonsumsi, tapi menjualnya, ini kan konsumsi. Maka secara langsung dia malah mengkonsumsi, sebab hasilnya nanti bagian dari yang dikonsumsi. Bukan cuma dia yang mengkonsumsi, tetapi bisa jadi keluarganya. Tuh, jammaluhu, summa ba'uhu, kemudian mereka jual. Fa'akalu samana, maka dia makan hasilnya, harganya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, kalau ada di antara saudara-saudara kita, di antara usahanya di rest area, bukan di jalan tol mah gratis. Kalau pipis, buang air besar. Tapi yang jalan non-tol, tempat buang air kecil atau besar, bayar apa enggak? Bayar apa enggak? Mana nih Pak? Bayar, maka uangnya itu haram dimakan. Paham itu? Haram dimakan. Kenapa Ustaz? Ya iya, kecuali kalau ditukar nasi. Kan yang dimakan nasi. Batin saya tadi begitu. Uangnya ya pastilah. Bu Tati, istighfar Bu Tati. Kenapa Ustaz? Saya telat masuk soalnya. Kalau jadi nasi, Bu, uangnya ditukar nasi. Uangnya itu hasil jasa kamar kecil, itu uangnya haram dimakan. Iya, makan Ya kan uang nggak haram. mungkin dimakan, Bu. Iya. Iya betul. Itu Buro Isa aja buka material, itu uang pasir haram dimakan. Ya. Pasirnya haram dimakan. Iya. Tapi dibeliin sate Marangi, dikirim ke Pak Jamal, itu halal. Halal. Tidak, ya. Konteksnya jual beli, umpamanya dia jual beli sesuatu yang haram, positif tidak dikonsumsi, tetapi secara tidak langsung dia mengkonsumsi. Karena hasil dagangannya itu akan dia Malah lebih luas ya, termasuk keluarganya ikut menikmati. Iya, nikmati keluarganya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya soal jual beli, soal haram. Maka memang benar, kemarin ada yang tanya, Ustadz lewat PA, itu kita jual kucing boleh? Saya bilang boleh. Kucing mah nggak najis. Gorila boleh. Gorila ya boleh. Sekarang dalam konteks jual beli, bayi Yes. jual, masih dalam perut udah dijual. Inden Iya. itu. Inden. Iya. Inden. Ada inden. Inden. Iya, coba. Sebab itu bukan barang dagangan. Apa istilah kerennya yang perdagangan anak perempuan kalau apa Pak Jamal? Hah? Trafficking. Hah? Ikan Bukan. trafficking. Ada
tripping gitu. Ya, pokoknya begitulah. Ustaz. Jadi bukan cuma anak dijual kemudian orhan dalamnya yang dipakai, tapi yang dewasa-dewasa. Modusnya cari kerja lah, katanya dijual. Ngeri gitu. Ke Cina. Udah. Sampai sana bukan dianggap orang. Gimana negara nggak melindungi? Allah a'lam bishawab. Iya, ada yang mau tanya, nambahin Patung silahkan. bagaimana Ustaz tadi? Kalau patung Apa? kan patung gitu. Jadi Oh iya, patung kenapa? ada yang bilang bahwa kalau ada patung di rumah malaikat nggak mau masuk katanya. Itu gimana? Itu patung berhala ya Ustadz ya. bukan tuh patung yang bisa kentut. Malaikat nggak mau masuk. Ya, patung yang disembah. Sembah. Kondisi umat pada waktu itu masih kental tersisa akidah-akidah jahiliyah, diantaranya menyembah pada berhala. Maka dalam rangka membasmi pikiran ketauhidan, kemusyrikan pada saat itu yang bersumber pada berhala, Nabi haramkan. Mulai dari membuatnya, bahkan melukisnya. Begitu tinggi kekhawatiran Nabi, begitu dipahaminya. Sebab kalau sudah terjadi, itu sebagai objek dakwah Nabi menjadi berseberangan dengan tujuan dakwah. Dakwah menghilangkan kemusyrikan. Sumber kemusyrikan berhala. Maka dilarang. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Ke Bali sana ada patung oleh-oleh. Taruh di rumah. Ada nilai indahnya. Ada nilai seninya. Allah itu indah. Suka yang indah. Nah, Termasuk ya. Kalau saja itu kemudian menambah kedekatan diri kepada Allah karena mengagumi keindahan yang notabene adalah bermula dari Dia, itu kan positif. Tapi kan nggak banyak orang yang kayak begitu. Ya dah? Akhirnya udah dikhawatirkan. Kecuali kalau imannya udah kuat gitu kurang lebih. Allah a'lam bishawab. kalau patung yang dibuat dari air keras, Ustaz, misalnya singa atau kan banyak tuh Oh iya. yang diawetkan itu gimana? Diawetkan. Dijual beli Iya. kan dijual beli gitu. Sekarang apanya nih yang ditanya? Enggak jual belinya, jual belinya. Jual belinya. Jual belinya, membuatnya, melakukannya, baik si penjual maupun si pembelinya, maka kembali kepada prinsip umum. Innamal a'malu binniyat. Tuh gitu. Kalau standar normal adalah ketakwaan, nggak ada orang yang beli-beli itu. Sayang duitnya. Dengan kasih Pak Jamal gitu kurang lebih. Gitu. Bikin Pak jalan. Jamal. Lalu Pak Jamalnya yang diguyur pakai air keras. Amit-amit. Jadi standar umumnya itu manfaat maslahat. Manfaat mafsadat, maslahat mafsadat. Maslahat mafsadat standarnya ukurannya kepada Allah. Kalau ukurannya kepada Allah yaitu ketakwaan. Akankah semua itu menjadi menambah ketakwaan kepada Allah? Tuh, apa manfaatnya? Karenanya relatif. Bisa jadi bagi orang tertentu manfaat. Apalagi dia mampu menundukkan binatang buas yang masih hidup sehingga menjadi teman. Temannya kan hebat itu. Saya kalau bisa saya piara itu macan. Kalau bisa. Yang Kemayoran. Iya. Ada lagi yang lain. Nih. Tidak ada. Lagi dari Bu Rais, kita tidak ada.
Baik, kalau tidak ada bisa gini Bu Rais. Ampun. Baik, Bapak dan Ibu, kita akhiri kajian kita pada siang ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Burina bukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burin. Iya, nggak bisa diganti namanya Pak Jamal. Lah iya. Bisa. Ya, syukran Ustaz.